Indonesia telah melahirkan banyak tokoh besar, tetapi hanya sedikit yang memiliki integritas setinggi langit seperti Muhammad Hatta. Bung Hatta bukan sekedar wakil presiden pertama Indonesia, tetapi juga bapak bangsa yang rela mengorbankan kepentingan pribadi demi tegaknya nilai-nilai demokrasi dan keadilan. Seperti lilin yang rela terbakar demi menerangi sekelilingnya, Bung Hatta mendedikasikan hidupnya bagi negeri ini hingga detik terakhir. Pada 14 Maret 1980, dunia menyaksikan kepergian seorang negarawan yang telah mengukir jejak emas dalam sejarah Indonesia. Namun, sebelum berpulang ke pangkuan ilahi, Bung Hatta meninggalkan wasiat yang menggugah nurani bangsa ini. Wasiat itu bukan sekedar deretan kata, melainkan cerminan dari seorang pejuang yang tetap setia pada prinsip dan idealismenya hingga akhir hayat. Muhammad Hatta lahir pada 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sejak kecil, ia dikenal sebagai sosok yang rajin dan penuh semangat dalam menuntut ilmu. Pendidikan formalnya dimulai di Sekolah Melayu, lalu berlanjut ke Mulo, dan kemudian ke Sekolah Dagang Prince Hendrik di Batavia. Kecintaannya pada ilmu pengetahuan membawanya ke Belanda, tempat ia melanjutkan studi di Handels Hogeschool, Rotterdam. Di sana, Hatta tidak hanya menimba ilmu ekonomi, tapi juga mulai aktif dalam pergerakan nasional. Selama di Belanda, ia bergabung dengan Perhimpunan Indonesia dan menjadi salah satu pemimpin yang berpengaruh. Ia mulai menyuarakan gagasan tentang kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan pemikiran tentang pentingnya perjuangan tanpa kekerasan. Hatta juga banyak menulis artikel dan pidato yang membakar semangat nasionalisme di kalangan pelajar Indonesia di Eropa. Ketika kembali ke Indonesia pada tahun 1932, Hatta semakin aktif dalam dunia pergerakan. Ia menjadi bagian dari PNI baru dan terus berjuang melawan kolonialisme Belanda melalui jalur diplomasi dan pemikiran. Namun, perjuangannya tidak luput dari tantangan. Pada 1934, ia ditangkap oleh pemerintah kolonial dan diasingkan ke Bovendigul, yang kemudian dipindahkan ke Banda Neira dan Sukabumi. Puncak perjuangan Hatta terjadi pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Bersama Soekarno, ia menjadi tokoh kunci dalam memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini. Sebagai wakil presiden pertama, Hatta memainkan peran penting dalam menyusun kebijakan awal negara, termasuk dalam bidang ekonomi dan politik luar negeri. Ia adalah otak di balik berbagai kebijakan yang bertujuan untuk menstabilkan kondisi Indonesia yang baru merdeka. Memperjuangkan cita-cita Indonesia merdeka. Pasca kemerdekaan, Hatta terus berperan dalam pembangunan bangsa. Ia menjadi Perdana Menteri dalam sistem parlementer dan berupaya memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia yang masih rapuh. Ia juga berperan dalam berbagai perundingan internasional, termasuk Konferensi Meja Bundar, yang akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia secara penuh pada 27 Desember 1949.
Namun seiring berjalannya waktu, Hatta mulai kecewa dengan arah politik yang diambil pemerintahan saat itu. Ketidaksepakatan dengan kebijakan Soekarno, terutama terkait demokrasi terpimpin dan kecenderungan otoritarianisme, membuatnya mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden pada 1 Desember 1956. Keputusan ini menegaskan prinsipnya bahwa jabatan bukan tujuan, melainkan sarana untuk mengabdi kepada rakyat. Bung Hatta, yang sepanjang hidupnya menjunjung tinggi kesederhanaan, bak air mengalir tanpa hambatan, menuliskan sebuah pesan yang mendalam bagi rakyat dan pemimpin bangsa. Dalam wasiatnya, ia menekankan pentingnya kejujuran, pemerintahan yang bersih, dan kesejahteraan rakyat sebagai pilar utama dalam membangun negeri ini. Di antara wasiatnya yang paling terkenal, terdapat satu permintaan sederhana tetapi penuh makna. Bung Hatta ingin dimakamkan di tempat peristirahatan rakyat biasa, bukan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Permintaan ini bukan tanpa alasan. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya tetap menjadi bagian dari rakyat hingga akhir hayatnya, tanpa sekat kehormatan yang memisahkan. Seperti pohon yang tetap merunduk meski telah menjulang tinggi, Bung Hatta menolak segala bentuk penghormatan berlebihan yang bertentangan dengan prinsip hidupnya. Seperti angin sepoi yang membawa kesejukan di tengah terik, wasiat Bung Hatta memberikan kesadaran bagi bangsa ini tentang pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai moral dalam kehidupan bernegara. Ia mengingatkan bahwa kekuasaan bukanlah tempat untuk memperkaya diri, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Wasiat ini seolah menampar keras wajah para pemimpin yang terlena dalam kenikmatan duniawi. Bung Hatta menginginkan Indonesia yang tidak diperintah oleh orang-orang serakah yang lebih mementingkan kursi kekuasaan daripada kesejahteraan rakyat. Ironisnya, nilai-nilai yang diperjuangkannya masih sering terpinggirkan dalam praktek politik modern. Seperti harimau yang kehilangan taring, semangat kejujuran dan pengabdian semakin langka dalam kepemimpinan negeri ini. Kesederhanaan Bung Hatta bukanlah isapan jempol belaka. Bahkan hingga akhir hayatnya, ia tidak memiliki rumah pribadi. Bung Hatta hanya memiliki sebuah perpustakaan kecil yang berisi ribuan buku, sahabat sejati yang menemaninya dalam sepi. Sungguh sebuah ironi, seorang proklamator yang telah berjasa besar bagi negeri justru hidup dalam keterbatasan. Dalam sebuah anekdot yang terkenal, diceritakan bahwa Bung Hatta sangat ingin memiliki sepatu beli. Tapi hingga akhir hayatnya, keinginan itu tak pernah terwujud karena ia lebih memilih menggunakan uangnya untuk kepentingan yang lebih bermanfaat. Kisah ini menjadi metafora sempurna tentang bagaimana seorang pemimpin sejati harus mengutamakan kepentingan rakyat dibandingkan kepentingan pribadi. Seperti matahari yang tidak pernah lelah menyinari bumi, warisan moral Bung Hatta akan terus menyala dalam hati rakyat Indonesia. Wasiat terakhirnya bukan hanya sebuah pesan, tetapi juga cermin bagi bangsa ini untuk melihat kembali jati dirinya. Kini, tugas kita bukan sekedar mengenang, tetapi juga mengamalkan nilai-nilai yang telah diwariskannya. Seperti simfoni yang merdu di telinga, kejujuran, pengabdian, dan kesederhanaan harus tetap menjadi nada utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hanya dengan begitu, Indonesia yang dicita-citakan oleh Bung Hatta dapat benar-benar terwujud. Kalau kamu punya pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Menyelami sejarah, membangun masa depan yang cerah.